urapi, kuduskan kami semua, khususnya hamba Tuhan. Tolong layakkan dengan kuasa, hikmat dan marifat dari Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami, sehingga kami pulang dengan pemahaman yang benar, dengan pemikiran yang benar, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari ketika kami berhadapan dengan dunia nyata, di tempat kerja, dan di tengah-tengah masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Hari ini kita belajar tentang pikiran dan perasaan Kristus dalam perbuatan, supaya kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya kalau kita tidak mempelajari secara khusus pikiran dan perasaan Kristus, nanti kita mengambang pikiran Kristus seperti apa. Ini apa pendahuluannya ya. Here you go, sir. Here's your lunch. Are you kidding me? You call that lunch? I cannot believe that me, a multi-millionaire, is sitting here in this dump eating this garbage food. What do I look like, a janitor? I'll try to get you better accommodation, sir. Yes. And why has nobody come to visit me? Tell everyone at the company I'm in the hospital. Okay, I know they're worried about me. They'll come to visit. Yes, sir. I'll tell everyone right away. Yes, you will. This room ain't so bad. I'm a CEO of a major company. I own a private jet and I live in a mansion. So I'm used to a little higher standards. What is it that you do? Well, ironically, I'm a janitor. Oh, there you go. This is probably high class for a janitor, huh? I'll tell you what, if we ever get out of this dump, I can teach you a thing or two about success. Sounds good. Babe. Hey, sweetie. I made your favorite meal to cheer you up. Oh, you shouldn't have. I miss you so much. I miss you too. I'll be right outside, okay? I love that woman. Is your wife coming to see you too? You mean ex-wife? Yeah, she'd probably rather have me dead than bring me food. When we were getting a divorce, I got the best lawyer, and she did not get one dime. Not a penny. Ay, Dios. Daddy, look what I drew. Oh, wow. It's beautiful. Thank you, honey. You're welcome. Oh. Hope you feel better. Love you. Bye. Bye. It's cute. Yes, sir. What about you? Do you have any children? My daughter doesn't talk to me anymore. She thinks I was too busy while she was growing up to take care of her because I was building my company. Who needs a daughter anyway when you have as many cars as I have? Hey, Carlos. Hey, boss. What you got there? All of us at work heard what happened and we wanted to give you these. Looks like you already have so many flowers, I don't even know where to put these. You give them to me. I'll hold on to them. Listen, I'm going to come back and see you later. All of us at the office are praying for you. You've got a lot of love. So, get better. Thank you. Man, I've got the best boss in the world. He always helps me. I bet you have a lot of employees you help out too, huh? Yes, sir. Only a janitor would say something like that. You don't make the kind of profits I do by helping people. Hello, sir. I told everyone at the office you're in the hospital. Well, are they coming? I'm sorry, sir. I don't think so. After the last round of layoffs, everyone's still pretty upset. Are you kidding me? Nobody's coming to see me. I called everyone, but they all said that they don't want to see you. I'm sorry, but I'll see you tomorrow. I may not have a big house. I may not have a private jet or lots of money.
One thing I do have though is I have a lot of love around me. Great news! Hey, We're taking you home. really? Yes! What? Yay! Daddy's coming home! Yay! Everyone's coming to your house to celebrate. Really? And the whole company's coming to see you. Nah, tadi itu ada contoh kehidupan konglomerat dan cleaning service. Nah, saudara tahu konglomerat itu punya segalanya, dalam arti materi dia punya jet pribadi, punya rumah besar dan punya perusahaan. Tapi sebenarnya dia miskin karena yang dia punya hanya uang tok. Sedangkan cleaning service itu memiliki segalanya. Bahkan bosnya tempat dia bekerja pun mengasihi dia. Dan bukankah saudara tadi tidak merasa aneh? Seorang konglomerat satu kamar dengan cleaning service. Artinya cleaning service-nya itu mendapat fasilitas lebih. Amin. Karena dia dikasihi oleh bosnya. Jadi sebenarnya dalam hidup ini yang paling penting bukan sekadar uang, tetapi lebih daripada itu. Nah, saatnya mendengarkan pikiran dan perasaan Kristus dalam perbuatan. Nah, di dalam Filipi 2:5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Karena ini firman Tuhan dan ini sebenarnya yang menjadi tujuan orang percaya. Nah, kemudian kita lihat, kalau kita mau baca 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16, judulnya di situ hikmat yang benar. Dan salah satu tulisan di situ ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan bahwa konteks perikop ini adalah hikmat yang benar dan tidak ada hubungannya dengan benda-benda. Nah, selama ini orang menerjemahkan ini sebagai apa yang tidak pernah dilihat, didengar dan di dalam hati disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mereka mengira ini adalah berkat-berkat surprise, berkat-berkat yang tidak terduga, padahal ini berhubungan dengan hikmat yang benar. Ini ayat 12-nya pada perikop yang sama. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Apa yang dikaruniakan Allah kepada kita bukan tentang berkat jasmani. Nah, ayat 14 dan 16 dikatakan, sampai 16 dikatakan demikian. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ini yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, ini terjemahan baru. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu lebih enak, lebih mendarat, dikatakan demikian. Orang yang tidak mempunyai roh Allah tidak dapat menerima apa yang dinyatakan oleh roh itu, sebab bagi orang itu hal-hal tersebut seperti suatu kebodohan saja. Orang itu tidak dapat mengertinya, sebab hal-hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Orang yang mempunyai roh Allah dapat menilai segala sesuatu, tetapi tidak seorang pun berhak menilai dia. Dalam Alkitab tertulis, siapakah yang tahu pikiran Tuhan dan siapakah yang dapat menasihatinya? Kitalah yang mempunyai pikiran yang sama dengan Kristus. Jadi kita sedang belajar bagaimana memiliki pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Ini
Yang pertama, pikiran Kristus adalah dipimpin oleh Roh. Kalau kita membaca dalam Markus 1 ayat 9 sampai 11 dikatakan demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara perhatikan, sesudah dibaptis, lalu ayat 12 dikatakan demikian, segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Saudara perhatikan bahwa ketika Yesus memproklamirkan diri mentaati Tuhan, karena itu persyaratan menjadi seorang imam, dia harus berumur 30 tahun dan dia harus dibaptis. Kemudian untuk membuktikan bahwa dia adalah manusia biasa, dia dipimpin oleh Tuhan ke padang gurun. Dia berpuasa selama 40 hari, sesudah itu dia dipimpin ke padang gurun lalu dicobai oleh iblis. Nah, saudara tahu bahwa pada saat itulah Tuhan mau menunjukkan kepada iblis bahwa orang ini benar-benar manusia. Ketika dicobai oleh iblis, kira-kira saudara, kalau pada waktu itu Yesus adalah Tuhan, maukah iblis mencobai? Tidak mau. Wah, ini drama, ini pura-pura. Dan iblis nggak perlu diajari tentang hal itu. Tetapi apakah dia kealahannya? Tidak ada. Ada, hanya dimatikan, di-off-kan, sehingga dia hanya punya kemampuan sebagai manusia. Meskipun secara pribadi dia tetap adalah Allah, tetapi kealahannya dinonaktifkan. Sama seperti saudara kalau punya HP, datanya dinonaktifkan. Mungkinkah bisa mengakses Google, mencari informasi? Bisa enggak? Dipaksa-paksa bisa enggak? Enggak bisa. Jadi sama seperti Yesus pada waktu itu, kealahannya itu dinonaktifkan. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8 dikatakan bahwa dia mengosongkan dirinya. Berkali-kali para teolog berdebat tentang hal ini. Dan sampai sekarang nggak rampung-rampung. Mengapa? Karena mereka dipaksa mengikuti doktrin atau teologi dari Barat. Semua teologi yang beredar di Indonesia itu berasal dari Barat. Padahal Yesus lahir di Timur. Itu sama seperti orang Barat menafsirkan budaya Batak. Pasti nggak ketemu. Nah, ketika dia dipimpin oleh Roh Kudus, dia punya kemampuan untuk menderita. Dia rela menderita. Itulah sebabnya dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 1 dikatakan, ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Karena Kristus sudah menderita secara jasmani, kalian juga harus memperkuat diri dengan pendirian yang seperti itu. Sebab orang yang menderita secara badani tidak lagi berbuat dosa. Nah, saudara, penderitaan itu bagian dari orang Kristen. Jadi kalau saudara tidak bersedia menderita, maka saudara akan melarikan diri dari Kristus. Wah, ini kok teologinya teologi aneh ya, teologi menderita, bukan. Kita tidak sedang mengikuti teologi penderitaan. Tetapi kita sedang mengikuti teologi apa adanya dari Alkitab. Beberapa golongan di Filipina, bahkan kalau pada hari Paskah, mereka bersedia bahkan disalib sungguhan. Jadi tangannya dipaku, kakinya dipaku, dan berdarah-darah sungguhan, disalib sungguhan. Hanya nggak ditombak-tombak dirinya, nggak dicambuk-cambuk, artinya nggak disuka tombak ke dalam perutnya. Tetapi dia bersedia disalib. Dan mereka merasa bahwa itu bagian dari pikul salib. Nah,
Alkitab tidak mengatakan seperti itu, dan itu tidak sesuai dengan Alkitab. Kita tidak perlu mengikuti Yesus, berikut di salib secara fisik, nggak seperti itu. Karena salib kita berbeda dengan orang-orang lain. Salib saya dengan Pak Yusak, Pak Titus, Pak Si Tompul, Pak Petrus itu beda. Salibnya beda-beda. Jadi jangan mencoba memaksakan salib saya akan dipikul oleh saudara, nggak cocok. Amin. Kita punya proses dan pembentukan yang berbeda-beda. Nah, kita harus memperlengkapi diri dengan pikiran yang seperti ini. Kalau Kristus menderita secara jasmani, kemungkinan kita juga. Mengapa? Kita muridnya, kecuali saudara tidak muridnya. Gak enak ya? Ya. Pak Eras bilang begini, kalau saudara nggak siap, ya udah berhenti aja di sini, capek-capek. Gimana, mau berhenti Pak Yusak? Maju terus. Nggak ada enaknya loh. Nah, dipimpin Roh Kudus, ini pikiran Kristus itu dipimpin Roh Kudus, rela menderita, lalu taat sampai mati. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati bukan taat sampai diberkati. Kebanyakan orang Kristen zaman ini adalah taat sampai diberkati, bukan taat sampai mati. Saudara yang mana? Saya tidak bisa memastikan saudara sama taat sampai mati. Karena apa? Yang tahu itu saudara dan Tuhan. Saya tidak tahu, dan saya tidak mau menghibur-hibur diri. Wah, ini semuanya kita ini taat sampai mati. Tunggu dulu. Karena prosesnya masih panjang. Itu tadi pikirannya, sekarang perasaannya. Perasaan Kristus. Nah, Kristus itu identik, ciri khasnya adalah memiliki belas kasihan. Matius 20 ayat 34 berkata demikian. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Digerakkan oleh belas kasihan, bukan untung rugi. Saudara, kita terbiasa dengan pemahaman untung rugi, dan itu membuat kita kadang-kadang meleset dan susah untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Adik saya sudah lama sakit, bahkan matanya udah tidak bisa melihat. Nah, yang lebih parah lagi, kemudian istrinya kena kanker getah bening. Dari Kalimantan dikirim ke Pekanbaru, lalu dari Pekanbaru dikirim ke Medan. Mereka sudah kehabisan uang, lalu karena meskipun ditanggung BPJS, ada hal-hal yang tidak ditanggung oleh BPJS, termasuk tiket pesawat, PCR, makanan orang yang menjaga. Lalu karena satu dan dua hal, ketika dirawat di Pekanbaru, lalu sedang kritis, lalu dia minta supaya suami dan ketiga anaknya datang ke Pekanbaru untuk melihat. Nah, 4 orang beli tiket, lalu mereka dari Berau ke Balikpapan dan seterusnya. Mereka butuh uang sangat banyak. Sampai di Pekanbaru, lalu dirujuk ke Medan. Sampai di Medan, mereka bahkan sudah pinjam uang dengan menggadaikan tanah warisan, ya. Nah, adik-adik saya yang menangani itu, mereka tidak berani bertindak melakukan sesuai dengan prosedur. Mereka selalu bertanya kepada saya, dan saya merasa bukan terganggu, tetapi saya merasa itu tidak efektif. Tetapi masalahnya adalah karena uangnya nggak cukup. Lalu saya bilang begini, ya sudah begini, saya kan anak yang tertua. Lalu warisan saya
itu dijual saja, gunakan itu untuk mendukung biaya pengobatan. Lalu kalian cukup sediakan tenaga saja. Yuk, kamu apapun yang dibilang dokter, kamu turuti saja. Antar kemana kamu turuti saja. Nanti biayanya itu jual tanah yang menjadi milik saya. Lalu gunakan semuanya itu supaya tidak terlalu banyak pertimbangan. Ketika saya ngomong seperti itu, mereka besok-besoknya langsung lancar semuanya ke rumah sakit apa dan seterusnya. Nah, dan itu juga membuat adik saya akhirnya sadar bahwa abangku ini sama sekali tidak rakus dan mereka berkaca-kaca. Karena aku pun waktu itu merasa bahwa Tuhan terima kasih karena aku mampu melakukannya. Nah, saudara tahu bahwa itu mampu saya lakukan karena saya berada di GSKI dan saya selalu diingatkan bahwa berbuatlah kebaikan. Dan saya tidak menjual warisan untuk bangun gereja karena waktu itu yang sedang membutuhkan adalah adik saya. Adalah lucu kalau saya jual warisan lalu saya bangun gereja, lalu adik saya mungkin meninggal karena penyakitnya. Mungkin tetap meninggal sih, tetapi dalam perjalanannya mereka tidak tahu bahwa saya peduli dan mengasihi mereka. Tapi kalau saya bersedia melepaskan hak saya, toh itu bukan punya saya kok, punya bapak saya kok. Jadi warisan saya suruh ya udah dijual saja. Artinya kamu pinjam duit dari mana, nanti itu menjadi jaminannya. Lalu sudah nanti proses pengobatan selesai, tinggal dijual lalu potong hutang dan seterusnya. Ya kalau masih ada sisa puji Tuhan, kalau nggak ada sisa ya puji Tuhan. Tetapi saya punya hati sudah tidak melekat lagi dengan benda-benda. Dan saya belajar itu berat saudara, berat karena siapa sih yang nggak butuh duit? Saya bersedia melakukan itu juga bukan karena saya sudah banyak duit, sama sekali tidak. Saya masih terancam juga, Pak. Tetapi kalau saya tidak bersedia melakukan itu, saya pikir saya nggak berani khotbah karena rencana saya mengkhotbahkan ini itu beberapa sesudah mempersiapkan khotbah penyerahan diri. Saya akan lanjutkan dengan ini. Nah, beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu kejadian itu, lalu saya berpikir begini, Tuhan seperti ngomong, nah sekarang kamu coba buktikan, kamu bisa nggak? Jangan cuma ngomong di mimbar toh, lah itu gampang. Ngomong toh kan, apa susahnya membalikkan telapak tangan? Apalagi lidah tak bertulang. Kalau lidah bertulang, nah itu repot. Karena tak bertulang ngomong apa saja bebas. Saya pernah mendengar orang bersaksi lewat di khotbahnya begini. Dia melakukan mujizat katanya di Kalimantan. Dia lupa yang hadir di Kalimantan itu hadir juga pada waktu itu. Kalian mendengar itu ngomongnya di media sosial, bukan pas waktu khotbah itu. Apa sih gunanya kalau cuma modal ngomong doang? Jadi kita harus memiliki belas kasihan, bukan untung rugi. Toh saudara, sedangkan Tuhan tidak membutuhkan kalau kita berbuat baik itu tidak perlu mengharapkan artinya feedback atau balasan. Karena kalau saya misalnya menolong Pak Yusak dengan harapan kapan-kapan Yusak menolong saya, itu bukan pertolongan, itu bisnis. Amin. Itu bisnis. Karena apa? Saya kan tinggal nunggu. Udah pernah saya tolong loh. Nanti kalau ada apa-apa, saya tinggal telepon Yusak. Saya teleponnya itu seperti menagih hutang. Ada banyak orang seperti itu. Betul? Betul? Jadi kalau kita menolong orang, lupakan kelakuan dan perbuatan orang itu. Dan itu yang membuat adik-adik saya langsung gerak cepat.
Udah nggak perlu diperintah lagi, mereka semuanya ada yang bersedia menjagai, menyuapi dan seterusnya. Pada orang itu sangat menjengkelkan. Karena mereka melihat saya pun bersedia memberikan apa yang menjadi hak saya. Matius 23:23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab perpuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Perhatikan bahwa bahkan kesimpulan dari hukum Taurat pun adalah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Bukan bayar perpuluhan ke gereja. Beberapa orang Kristen sudah bayar perpuluhan ke gereja merasa bahwa sudah berhak menerima upah dari Tuhan. Tuhan, jatahmu udah kuberikan 10%. Sekarang aku menanti-nanti jatahku. Tuhan kembalikan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Padahal kelakuannya sama sekali tak menjadi berkat. Itu sebabnya Pak Eras pernah berkata, aku jijik lihat persembahanmu. Kalau persembahan itu diberikan dengan maksud supaya Pak Eras terkesima dengan persembahannya. Pak Eras itu tidak mau menerima persembahan dari sembarangan orang. Kalau orang yang memberi itu sama sekali tak rohani, stop, dia bilang. Dan puji Tuhan kita di sini semuanya sedang rohani. Setidaknya sedang mengambil keputusan dan sepakat akan menjadi rohani. Amin. Itu sebabnya persembahan saudara tidak akan ditolak di sini, karena saudara orang-orang rohani. Perasaan Kristus adalah belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan. Kesimpulannya, enak atau udah habis? Pikiran Kristus itu dipimpin Roh Kudus, rela menderita dan taat sampai mati. Itu yang harus menjadi pikiran kita. Dan perasaan Kristus itu belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan. Bisa dilakukan? Bisa. Karena apa? Ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Kalau mengandalkan diri kita yang dikuasai oleh kedagingan, maka mustahil bisa melakukannya. Daging kita selalu menuntut untung rugi. Itu sudah pasti. Tetapi kalau kita memberi diri dipimpin oleh Roh, maka kita akan bersedia rela menderita, taat sampai mati, memiliki belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan. Kita perlu mempraktekannya, jatuh bangun, tetapi kita jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Murid-murid Tuhan pun sama. Mereka jatuh, bangkit, jatuh, bangkit. Saudara, 3,5 tahun murid-murid mengikut Yesus pun setelah Yesus bangkit naik ke surga, murid-murid pada hari Yesus naik ke surga itu, murid-murid pun belum mengerti bahwa Yesus tidak datang untuk menyelamatkan mereka secara fisik. Masih mengharapkan, Guru, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada masa ini? Mereka berpikir bahwa mereka akan diselamatkan negerinya, bangsa Israel secara fisik dipulihkan. Yesus tidak melakukan itu karena tujuannya bukan itu. Itu sebabnya tidak alkitabiah kalau pendeta bercita-cita menjadi presiden. Karena kita tidak dipanggil untuk memimpin di bumi ini. Pikiran dan perasaan Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama.
undang WL dan sehingga ke depan kita angkat referennya saja, hatiku percaya. Kita angkat kedua tangan kita dengan penyerahan sungguh-sungguh, karena mustahil bagi kita melakukan pikiran dan perasaan Kristus tanpa pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita memberi diri dipimpin oleh Tuhan, maka Tuhan akan menolong, bahkan memampukan kita untuk melakukannya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang di antara kita yang tidak pernah mengalami penderitaan. Karena penderitaan adalah cara Tuhan untuk menuntun kita mencari Tuhan dan bertemu dengan Kristus. Dan penderitaan adalah cara Tuhan untuk mengalihkan perhatian kita dari mengejar dunia menjadi mencari Tuhan. Dan penderitaan adalah bagian dari mengenal Kristus dan memahami cara Kristus berkarya. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan penderitaanmu dengan menyesali nasib, mempersalahkan keadaan, apalagi mempersalahkan Tuhan. Tuhan mengasihi engkau, itu sebabnya Tuhan izinkan engkau mengalami berbagai-bagai persoalan. Karena dunia ini memang bukan tempat kita. Kristus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kesanalah seharusnya harapan, cita-cita, impian, dan perjuangan hidup kita. Bukan dunia ini akan binasa. Seperti yang dipikirkan oleh Tuhan dan yang dirasakan oleh Tuhan. Kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan kami kalaupun menghadapi penderitaan, kami tidak akan lari dari Tuhan. Kami taat sampai mati dalam hidup kami menghadapi sesama kami, baik itu orang tua, keluarga, kakak adik, bahkan orang-orang di sekitar kami. Kami mau memiliki belas kasihan, kesetiaan, dan keadilan
Bapa, kami tahu tidak mudah, tetapi Roh Kudus akan menolong kami. Tidak mungkin kami dengan seketika menjadi sempurna, tetapi keputusan, kerinduan, dan keinginan kami hari ini, kami mau seperti Yesus, akan menolong kami ke depan melangkah bersama dengan Tuhan. Semakin serupa, semakin baik, karena kami mengasihi Tuhan, dan Tuhan akan menuntun kami melihat apa yang tidak pernah kami lihat, mendengar apa yang tidak pernah kami dengar, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Kami akan menyaksikannya bagaimana Tuhan menuntun kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk. Kita percaya bahwa firman Tuhan pada pagi ini boleh memberkati kita semua, biar kita semua menjadi orang yang punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Amin. Amin. Dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Tidak lagi menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama akan berdoa, dan kita akan akhiri juga pada pagi yang ini kita akan sama-sama memuji Tuhan.
keamanan dan pembangunan berjalan dengan baik. Tuhan tolong supaya orang-orang yang berniat membuat kekacauan, berniat mengambil keuntungan, berniat untuk membuat kerusuhan di negara kami, Tuhan, Engkau campur tangan. Meskipun kami tahu bahwa dunia ini bukanlah tempat kami, tetapi kami memohon belas kasihan-Mu selama kami hidup di dunia ini, supaya Tuhan tolong terjadi keamanan di negeri kami. Berdoa untuk kota Semarang dan Jawa Tengah, Tuhan memberkati, khususnya penanganan pembangunan, khususnya pembangunan jalan, infrastruktur, bahkan menuntaskan vaksinasi. Tuhan tolong supaya berjalan dengan baik dan kembali normal. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang beribadah pada hari ini, baik ibadah di gedung tatap muka maupun di rumah. Tuhan melawat mereka semuanya, memberkati mereka, mengingatkan mereka bahwa dunia ini bukan tempat orang percaya, tetapi langit baru dan bumi baru. Namun demikian, selama kami ada di muka bumi ini, kami berdoa supaya Tuhan tolong kami, berkati kami Tuhan, usaha kami, pekerjaan kami Tuhan berkati, beri kami kesehatan dan kekuatan untuk kami untuk bertanggung jawab, supaya lewat hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kami punya kemampuan, punya modal untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati kami yang sudah hadir dan melayani bersama-sama. Setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak dan orang tua, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang. Lawat dan lindungi kami sepanjang minggu ini. Kami berdoa supaya Tuhan tuntun kami melakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan menghadapkan wajahnya kepada kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa, pengorbanan dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan dan pertolongan oleh Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin.